Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ripan Dusimorangkir dari Program Studi Sistem Informasi UPJJ Medan. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah basis data, yaitu mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram. Pada tugas ini ditentukan bahwa identitas yang akan ditentukan yaitu ada dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atributnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi SAM-PP. Kemudian kita menjalankan atau start. Yang pertama itu Apex, kemudian yang kedua adalah MySQL. Setelah jalan, kita membuka localhost seperti berikut. Localhost PHP admin. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat nama database, yaitu rumah sakit. Kemudian kita buat create. Pada video ini saya akan membuat tabel pada setiap identitas menggunakan kode SQL. Jadi langkah pertama kita klik SQL, kemudian kita ketik create tabel, kemudian yang pertama yaitu identitas dokter, kemudian yang untuk atributnya yang pertama yaitu ada ID dokter, kemudian auto increment, kemudian primary, kemudian key. Identitas kedua adalah nama dokter. Kita menggunakan varchar. Kemudian not null. Kemudian atribut yang ketiga yaitu adalah tanggal lahir, kemudian date, kemudian alamat dokter. Kita menggunakan teks, kemudian atribut nomor HP, kita menggunakan varchar. Kemudian kita lanjut dengan spesialis, kemudian kita menggunakan varchar. Yang terakhir ialah waktu kerja. Jadi saya membuat waktu kerja itu ada 3, yaitu pagi, siang, dan sore. Setelah siap, kita menjalankan kode yang telah kita buat dengan mengklik go, dan kode yang kita buat telah sukses. Kemudian yang kedua kita bisa membuat yaitu tabel untuk pasien. Pertama kita ke tabel, kemudian pasien, untuk atribut pasien adalah ID pasien,
auto screening, ini kita primary key. Yang kedua adalah nama pasien. Kita menggunakan WhatsApp. Yang ketiga ialah jenis kelamin. Terakhir alamat pasien. Kemudian kita klik go. Untuk yang ketiga ialah tabel administrator. Yang pertama adalah di admin, info, auto improvement, primary key. Kemudian nama admin, kita menggunakan WhatsApp. Kemudian waktu jaga, itu pagi, siang, dan sore. Kemudian waktu 0. Kemudian kita tutup. Kemudian kita jalankan. Untuk primernya yaitu ID admin, kemudian data adminnya terdiri dari nama dan waktu jaga. Kemudian kita klik go. Kita lanjut yang keempat yaitu tabel untuk pasien dokter. Pertama kita klik tabel, buat pasien dokter. Kemudian yang pertama itu ada ID, INE, auto improvement, primary key. Yang kedua ada ID dokter, ada ID pasien, kemudian waktu jaga, date time, kemudian reset teks,
kemudian kita membuat untuk penghubung atau relationship-nya, yaitu origin, kemudian key, kemudian ID dokter, kemudian reference, kemudian ID dokter. Yang kedua adalah origin juga, kemudian key, kemudian ID pasien, reference, kemudian pasien, kemudian ID pasien. Ini kita tutup. Untuk tabel ini memiliki dua program key, yaitu ada ID dokter yang mengarah ke tabel dokter, kemudian for agent ID pasien mengarah ke tabel pasien. Kemudian relasi ini dibuat menggunakan program key di dalam SQL. Kemudian kita go. Mari kita go. Yang kelima yaitu membuat tabel daftar. Pertama ada ID daftar, INT, author instrument, primary key, ada ID admin, INT, not null, kemudian ada ID pasien, kemudian kita membuat penghubung atau relationship-nya, itu ada for agent, kemudian key, kemudian ID admin, reference, kemudian administrator, kemudian ID admin. Yang kedua agent key, ID pasien, reference pasien, kemudian ID pasien. Kemudian kita tutup. Kemudian kita bisa jalankan dengan Go. Yang keenam yaitu untuk tabel dokter admin. Pertama create tabel yang itu dokter admin. Untuk berikutnya ada ID data, INT, auto domain,
email ID, ada ID admin, int 0, kemudian ada ID dokter, int 0, kemudian ditambah dengan penghubung atau relationship-nya, yaitu origin key, id admin, reference ke administrator, yaitu id admin, kemudian model yang kedua yaitu origin key, id dokter, kemudian reference ke dokter, kemudian id dokter, kemudian kita tutup. Kemudian kita jalankan. Untuk tabel 6 yaitu blok pengaturan, tadi ada relasinya, yaitu yang pertama yaitu ID admin ke tabel administrator, kemudian ID dokter ke tabel dokter. Dan setelah kita buat untuk entitas yang sudah ditentukan, pertama kita klik pasien, kemudian kita klik insert, kemudian kita bisa masukkan ID pasien, kemudian saya misalnya memasukkan angka 110, kemudian nama pasien kita buat yes, akan terlihat. Untuk alamatnya masih normal aja, 14 kota Medan. Kemudian untuk yang kedua itu ada 171, nah kita buat namanya dengan do, sekarang pria, alamatnya jalan kemudian kita bisa klik go. Kemudian jika kita ingin melihat hubungan apa yang kita buat, kita bisa klik SQL, kemudian kita bisa klik tanda titik 2 berikut, kemudian kita go, maka akan tampil dua untuk ID pasien. Yang terakhir kemudian kita bisa buat administrator. Pertama kita insert, sebentar kita buat untuk ID adminnya 2, kita buat nama adminnya, kemudian waktu jaga kita buat siang, kemudian untuk ID adminnya 3, dan kita juga bisa buat hanya dan waktu jaganya sore. Kemudian kita klik go. Untuk melihat tampilan kita buat, kita bisa klik SQL, kita klik tanda titik 2
berikut, kita klik maka akan muncul. Kemudian kita bisa buat untuk dokter, kemudian kita bisa klik insert, kemudian kita bisa klik untuk ID-nya ada tuh, nama dokter kita buat untuk tanggal lahir kita bisa buat misalnya 90 3 tanggal 14, kita buat bulan kemudian untuk nomor HP-nya kemudian untuk spesialisnya kita buat spesialis bedah, kemudian untuk waktu kerja kita buat pagi, kemudian yang kedua yaitu ID-nya lepas 1, nama dokter kita buat kemudian tanggal lahir kita buat berikut, kemudian alamatnya kemudian nomor HP, kemudian untuk spesialisnya kita buat radiologi atau spesialis mata, kemudian waktu kerjanya siang, kemudian kita klik go untuk melihat sama seperti kita pilih SQL, nah kita klik titik 2, kemudian kita klik go, maka akan tampil. Kemudian setelah kita selesai membuat semua entitasnya serta atributnya, terakhir kita menentukan relationship-nya berupa dalam bentuk tabel. Yang pertama kita klik folder rumah sakit, kemudian kita klik desainer, kemudian kita klik menu seperti ini untuk menampilkan lainnya, yaitu adalah sequence. Kemudian kita mengatur sesuai dengan contoh kasus tulis di atas, yaitu dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien dokter, dan pasien. Yang pertama adalah dokter admin, kemudian administrator, kemudian daftar, kemudian dokter, kemudian pasien dokter, dan terakhir pasien. Jadi kita sudah selesai membuat untuk contoh kasus untuk tugas 2, yaitu entity relationship diagram berdasarkan kasus pada rumah sakit, dan berikut adalah hasil untuk gambar relationship-nya. Sekian untuk presentasi tugas saya. Atas pertanyaannya terima kasih. Untuk kata penutup dari saya, setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depan. Selamat malam, terima kasih.